si A sampai D atau E itu semuanya tentang gempa bumi. Nah, tapi kita lihat di teks tersebut, nah, makanya kita butuh skimming alias fast reading gitu. Kita bacanya tuh nge-scanning gitu. Nah, caranya bisa scanning apa? Tahu vocab. Kalau nggak tahu artinya, satu kata aja, apalagi tuh kata yang mewakili seluruh teks gitu. Misalnya kan bahasa Inggrisnya gempa bumi, earthquake. Tapi kita tuh nggak tahu artinya apa. Nah, jadi dia bingung konteksnya apa gitu. Nah, balik lagi ya, kalau scanning itu kita baca cepat, terus kita mengambil intisari paragraf. Nah, baru kita tentukan judulnya apa. Karena kan pasti ada tuh pertanyaan yang gocek-gocek gitu kan. Oke. Nah, ini sisanya tuh cukup mewakili ya sama yang dijelasin. Nanti tinggal diterjemah aja pakai buku The King PDF. Kayaknya udah di-share ya sama itu Cia ya. Nah, yang kedua adalah determining the purpose. Artinya menentukan tujuan. Nah, kita coba scroll dulu nih. Nggak bisa dikecilin ya? Oh, bisa. Nih, yang B. Ada ya? Determining the purpose. Nih, contohnya, what is the purpose of the passage? Nah, purpose adalah tujuan, kata lain bermakna sama yang sering digunakan adalah objective, intention, aim. Aim itu tujuan, intention itu niat, itu kata raw-nya ya, kata eksplisitnya, tapi itu bisa bersinonim aim sama intention gitu. Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang lekat satu sama lain gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kedua konteks tersebut gitu, asal dia bertujuan tuh sama. Kalau kata-kata formal ya sinonimnya formal. Kebetulan intention sama aim juga sama. Kalau objektif itu ya yang sesuai dengan teksnya, objective of the text gitu. Oke. Nah, tuh ada ya to analyze, to argue. Ini kalian kalau bisa sih diingat gitu. Sebenarnya sih kalau cara menghafal itu yang baik itu adalah kalian tahu kata-kata tersebut tuh diterjemahkannya seperti apa. To analyze, menganalisis. Kalau tes yang menganalisis itu biasanya berupa diagram ya. Kayak apa sih? Bentar. Yang kayak gini-gini nih. Nah, itu analyze nih. The growing share of Americans says they use YouTube. Facebook remains one of the most widely used online platforms among US adults. Tuh, ada statistiknya. Nah, itu biasanya analyze. Lihat lagi keseluruhan teks tersebut niatnya apa si penulis itu. Baru ada lagi to argue. Biasanya itu perdebatan teks. Misalnya ilmuwan A ngebahas apa, ilmuwan B membahas apa. Biasanya ada satu penulis teks tersebut yang merangkum si ilmuwan tersebut apa aja. Misalnya ilmuwan A membahas tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi disebabkan oleh apa? Yang B membahas tentang apa? Tapi bersifat berlawanan gitu, atau bersifat berbeda pendapat. Nah, itu to argue. Jadi kita kan bisa lihat konteksnya seperti apa. To compare, bisa gitu. To contrast. Nah, kontras itu kan suatu hal yang kontras gitu. Warna putih ditaruh hitam itu kontras. Berarti sifatnya adalah berbeda gitu. Jadi pemahaman bahasa Inggris itu sangat amat luas ya. Kontras warna bisa, kontras pendapat bisa. To convince kan, berarti kalau meyakinkan itu biasanya pernyataan itu yang memperkuat gitu statementnya. Oke, gitu-gitu. Kita kayak soal dulu ya. Kita bahas garis besar mungkin aja. Oke. Yang ketiga adalah ini, stated and unstated detail information. Stated artinya dinyatakan, sedangkan unstated artinya tidak dinyatakan. Berarti kurang lebih apa tadi ya? Ada yang notice nggak? Yang tersurat maupun tersirat, ya kan? Tersurat artinya namanya surat ya, ada kata-katanya, berarti dia tersurat. Which means stated. Nah, itu kalian catat ya. Jadi kalau dinyatakan maksudnya apa gitu ya.
yang dinyatakan yang ada di dalam teks. Kalau unstated, dia tersirat, kalian harus baca itu satu teks full. Tapi memang ya, ada soal. Nah, makanya pentingnya kalian harus baca pertanyaannya dulu. Misalnya paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Tapi lagi-lagi, tetap aja kalau ngerjain soal tetap butuh di skimming lagi sih per paragraf diambil intinya, karena we never know ya, apa di tengah teks itu ternyata intinya gitu, di awal teks itu masih keterangan apa ya, preliminary atau apa istilahnya ya, ya sebelum keterangan inti gitu. Nanti sekarang deh aku kasih contohnya nih. Nah, ini dia. Kita pelan-pelan ya bacanya ya. Oke. Occupied in observing artinya apa? Artinya disibuk. Kalau kalian baca berita tentang Palestina, itu ada istilahnya Israel occupied Gaza. Nah, occupied itu adalah ditempatkan. Tapi occupied itu ada juga kata sifatnya bermakna sibuk gitu. Sibuk in observing berarti apa namanya? Sibuk dalam observasi gitu. Jadi apa namanya? Mr. Bingley's attention, perhatian Mr. Bingley ke saudari perempuannya, adanya Elizabeth, was far from suspecting that she was herself becoming an object. Apa ya itu ya? Artinya ya Elizabeth jauh dari sana ya, apa namanya, suspect itu mencurigai atau mengawasi. Nah, dia menjadi apa namanya, objek interest dari apa namanya temannya, yaitu Mr. Darcy. Kalian udah nonton itu nggak, Pride and Prejudice? Kalau tahu ceritanya kayaknya gampang ya. Jadi ada Mr. Darcy, ada Elizabeth, ada Mr. Bingley gitu. Itu karakter di Pride and Prejudice. Kalian kalau cari di Google gitu. Nah, oke. Di sini kita lihat Mr. Darcy had at first scarcely allowed her to be pretty. Itu kan kalau diartikan secara harfiah, oh ya, had at first berarti pada mulanya apa, scarcely apa namanya, mengizinkan dia untuk cantik. Tapi itu artinya adalah Mr. Darcy itu jarang-jarang melihat cewek itu cantik gitu. Ngerti kan? Apa? Jarang-jarang. Scarcely itu artinya hampir tidak pernah. Ya, sekalipun kayak apa, melek gitu ngeliat cewek gitu. He had looked at her without admiration gitu. Apa namanya? Sebelumnya had itu kuncinya nih, had. Gimana sih, jelek banget. Ya gitu, look at her without admiration at the ball. Berarti namanya udah apa namanya, tingkat dewa banget, kayak nggak ada kagum-kagumnya, karena di situ konteks di filmnya mereka berantem. Tapi kan istilahnya kita dikasihnya cuma teks ya, kita nggak tahu visualisasi orangnya gitu. Apa namanya, POV-nya itu saya belum pernah nonton itu, jadi baca teksnya aja. Nah, itu yang susah. He had looked at her without admiration, bla bla bla, and they next met. Pertemuan selanjutnya, he looked at her only to criticize. Jadi dia apa namanya, nggak suka tuh sama si Elizabeth-nya. Kalau kalian nonton kan mereka berdebat gitu, karena arogan sih siapa, Mr. Darcy-nya. Okay, next. But no sooner had he made it clear to himself and his friends, berarti apa namanya, sesegera mungkin dia apa made it clear ya, apa membuat kejelasan buat dirinya dan buat teman-temannya, that she had hardly a good feature in her face. Nah, jadi ya finally dia ngelihat sesuatu nih, si Elizabeth-nya gitu. Blah 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 blah, then he began to find it was rendered. What is the meaning of rendered? Okay, he began to find it was diberikan uncommonly intelligent by the beautiful expression. Oh, itu poetik kata-kata aja ya gitu. Oke, dia terpanah oleh kecantikan
apa ekspresi dia gitu, nggak komuk ya, mungkin kalau kalian tahu istilah komuk gitu, dia nggak komuk, dia cantik gitu. Of her dark eyes, dengan matanya yang hitam legam. So this discovery succeeded, some others equally mortifying. What does mortifying mean? Oke, memalukan. Oke. Hah? Lagi itu ya guys, apa azan ya? Aku pause dulu bentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Sumpah ini pulpen buluk. Ini buluk banget sih pulpennya guys. Kayaknya bisa ganti tinta nggak sih ini? Buat ini ya, maksudnya ganti apa color matchnya. Oke, mortifying berarti memalukan ya. Jadi kalau tahun depan dikasih mortifying apaan? Artinya memalukan. Tapi formal way gitu. Nggak kayak you're mortifying kayak formal banget gitu. Oke, kita lanjut lagi. Though he had detected with a critical eye more than one failure of perfect symmetry in her form. Ya istilahnya apa namanya, matanya tuh kritis banget melihat dia, wajahnya bersimetri. Kalau kalian lihat wajahnya si Elizabethnya emang sih kayak mewing banget gitu ya istilahnya. Apa namanya? Jadi apa namanya? Ya mewing gitu. Jadi perfect face feature gitu.
Oke, kita lanjut. He was forced to acknowledge. Dia terpaksa mengakui bahwa her figure, ya dia sebagai perempuan gitu, to be light and pleasing gitu. Udah mulai jatuh cinta lah istilahnya ya. Ini kalau diterjemahin harfiah sih bisa ya, tapi kalau jadi satu teks harus dibaca secara utuh. And in spite, meskipun of his asserting, istilahnya tuh asserting tuh menegaskan ya. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa her manners were not those of the fashionable world. Alias mannernya, ya kalau kalian lihat di sana memang kepribadian dia itu mungkin kalau di zaman sekarang istilahnya sassy gitu, tapi kalau di zaman tersebut dia tuh kayak rude, nggak sopan gitu, nggak manis-manis gitu kalau ngomongnya gitu. Dia tuh penuh ketegasan gitu, tatapannya dingin. Nah, were not those of the fashionable world. He was caught by their easy playfulness. Kita langsung aja ya. Of the she was perfectly unaware. To her, he was only the man who made himself agreeable nowhere, and who had not thought her handsome enough to dance with. Oke. Bla 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 bla. Jadi kita udah tahu ya. Pokok utamanya berarti gak di kalimat pertama. Jadi itu udah istilahnya tidak masuk ke dalam hukum umum, yaitu main idea itu ada di paragraf pertama. Kita lihat pertanyaannya ya, what is the main idea of this passage? Berarti pokok utamanya. Jadi nggak ada Mr. Bingley sesuai opsinya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih yang tadi udah diterjemahkan yang secara ngaco? Kok dibaca ngerti artinya, tapi kalau dikasih tahu ke kalian agak susah gitu. Kita lihat. Kalau jawaban A, Mr. Darcy wishes to get to know Elizabeth. Di sini kalau aku kasih clue-cluenya aja ya. Kalau A ini wishes to get know Elizabeth, nggak wishes to know ya, karena posisinya di sini udah tahu. Kecuali ya, di bagian kalimat kedua ini, Mr. Darcy-nya mencari sendiri gitu, istilahnya penasaran gitu, ya kan? Tapi di sini kan enggak. Di sini tuh mereka tuh udah di pesta dan si Mr. Darcy-nya tuh udah di posisi sama di tempat yang sama dengan si Elizabeth. Jadi kan bukan stalking gitu, atau bukan dia yang pengen tahu seperti apa, itu dia mau observasi. Jadi gitu. Kalau kalian ngelihat teman kayak lagi aneh-aneh, itu kalian bukan get to know istilahnya, tapi kalian di situ udah udah tahu dia seperti apa. Jadi itu penglihatan sekilas gitu, glimpse sight gitu, penglihatan sekilas. Nah, memang agak susah ya, jadi kita harus satu-satu nih di identify. Nah, yang kedua, Elizabeth doesn't like Mr. Darcy. Yes, tapi kita lihat di teks ini benar-benar POV-nya ini mostly dari Mr. Darcy-nya gitu. Dia melihat Elizabeth yang mewing ini perfectly face figure yang udah disebutin tadi, berarti itu mengarahnya Mr. Darcy ke Elizabeth. Jadi objeknya itu si Elizabeth. Nah, sedangkan di opsi B, Elizabeth itu adalah sebagai subjek gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya pembahasan keseluruhannya adalah Elizabeth melihat Mr. Darcy, tapi ini sebaliknya, mostly tentang Mr. Darcy melihat si Elizabeth. Nah, si Mr. Darcy dislikes Elizabeth. Ini bukan poin utamanya. Kenapa? Pada akhirnya dia pada akhirnya dia wish to know more of her. Nah, untuk menghilangkan kesalahpahaman dari kalian, reduce the misunderstood, iya, jawaban A bisa jadi. Tapi itu kan bukan main idea-nya. Main idea-nya seperti apa gitu. Nah, kita baca. Tadi kan dia pertamanya nggak suka. Itu kan udah secara gamblang banget nih. First scarcely allowed her to be pretty, ke he admit that he admires her feature, bla 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 bla. Nah, di terakhir nih, he began to wish to know more of her, and as a step towards conversing, conversing itu berarti mengajak bicara si Elizabeth, dan hadir ke
conversation dia dengan yang lain. Jadi dia istilahnya ikut ngobrol bareng si Elizabeth ketika Elizabeth ngobrol dengan yang lain gitu. His doing so drew her notice gitu. Berarti di situ kita udah tahu ya, Mr. Darcy has changed his mind about Elizabeth. Kita lihat kunci jawabannya benar nggak? Gila, langsung ke bawah gitu ya. Ada nih di sini penjelasan kalian pertama. Nih ada nih di awal Mr. Darcy. Wah, The King kita jodoh sih. Oke, Mr. Darcy. Oke. But no sooner. Oke. Oke, intelligence ya. Di mana nih intelligence-nya? Ada di paragraf belakang nih. Intelligent aja sih. Paragraf pertama ya. Kalimat kesekian. Kali sial tuh TBK disuruh nanya kalimat keberapa, tapi kita harus ngitung. Nggak ada angka 1, 2, ya udah hitungnya per titik lah gitu. Agak susah. Jadi gitu ya, istilahnya sesuai dengan pernyataan yang tadi, pertama banget tujuan saya memberi soal ini adalah supaya kalian paham bahwa nggak selalu di kalimat pertama. Ini untungnya soalnya ke Mr. Darcy sama Elizabeth, jadi kita butuh baca lagi gitu. Jadinya main idea ini adalah tersirat atau tersurat. Tersirat. Karena kita harus mengobservasi dari teks tersebut, literasinya digunakan. Beda sama yang udah ada di kalimat pertama ya. Kalau di kalimat pertama, ya itu jelas tersurat. Oke. Next, materi. Inference. Inference apa nih? Artinya. Yang artinya apa? Inference itu kesimpulan. Ya. Infer berarti dia menyimpulkan. Kalau refer berarti referensi gitu. Referring, mengarah, merujuk. Jangan kebalik. Mana ya? Kalau stated unstated nanti kita ada materi khusus ya, biar kita kelar nih untuk gambaran umum aja deh gitu. Soalnya aku juga belum siap sebenarnya kalau menjelasin per materi. Infer menyimpulkan, inference kesimpulan. Oke. Imply menyiratkan, conclude menyimpulkan. Jadi conclude maupun infer dia sinonim. Mana nulisnya? Ya, pokoknya ini infer, conclude dia sinonim gitu. Dia sinonim. Kalau conclusion berarti sinonimnya adalah inference. Ya, inference maupun conclusion adalah noun, conclude dan infer adalah verb. Oke, next lagi. Materi berikutnya adalah tebak-tebak author's attitude. Author's attitude ini sempat dibahas di awal ya, ingat kan? What's the other intention in this passage atau author's expression ya, di main idea ada juga. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip juga nih si main idea ini dengan si author's attitude gitu, sama. Maksudnya ada materinya yang mirip gitu. Tapi kalau author's attitude ini ya berarti mengarah ke tonal bacaan gitu. Bacaan itu ada tone-nya. Makanya kalau kalian baca novel pembunuhan ya baca pembunuhan dengan kata-kata ya yang menusuk gitu, yang mewakili gitu. Jadi kalau tulisannya kayak, maksudnya kalau kalian baca Wattpad kan bahasanya banyak yang alay. Nah itu kalian nggak kena hati karena konteksnya alay gitu. Jadi kalian nggak suka bacanya. Jadi memang ya kata-kata itu perlu banget kalian perhatiin komanya kalau ngomong gitu. Itu tonal itu melambangkan kesopanan kalian gitu. Ya kalau sama teman syukur-syukur udah ya kalau udah akrab banget ya nggak sopan nggak apa-apa, tapi kalau sama orang lain kan tonal itu diperhatikan sama guru atau sama dosen gitu.
How the writer assumes that, berarti assume itu mengasumsikan gitu. Mengasumsikannya seperti apa gitu. Teks tersebut itu mengasumsikan apa gitu. Atau mengasumsikan sebuah argumen, mengasumsikan sebuah fakta gitu. Nanti dilihat tulisannya pas sudah jatah materinya ya. Oke. Which of the following best reflects the author's opinion about? Ya, berarti apa namanya? Teks mana gitu yang apa? Teks mana? Ya, ungkapan apa yang best describe atau yang merefleksikan opini si penulis gitu. The other would most likely agree with. Jadi teksnya nanti apa namanya? Ada dua ilmuwan misalnya. Nah, si penulis itu nanti di kesimpulannya dia ada personal biasnya lebih ke ilmuwan pertama atau ilmuwan kedua gitu. Ngerti ya? Jadi misalnya tuh tentang gempa bumi lagi ya. Pendapat si A gempa bumi karena apa? Si B gempa bumi karena apa? Nah, kesimpulan itu nanti dia bisa memperlemah yang kedua. Kalau memperlemah yang kedua berarti secara otomatis dia setuju ke yang pertama gitu. Begitupun sebaliknya kalau dia nanti apa namanya, oh tapi ilmuwan A begini gini gini di kesimpulan condong ke B, berarti most likely agree with yang kedua atau yang pertama. Slightly ya, not the best gitu. Oke. What motivates the author in writing the passage? Biasanya isu kemanusiaan, kesetaraan gender, atau apapun. Nah, itu biasanya motivasi itu. Motivasinya karena apa? Biasanya sesuatu yang dibahas gitu. Isu climate change, berarti ya climate change gitu. Tone, nih ada tone juga nih. Apathetic, indifference, ketidakpedulian gitu. Due to lack of energy and concern gitu. Jadi kalau yang kalian tahu, penulis itu tidak selalu menulis hal yang baik. Makanya kan ada penulis kontroversial ya gitu. Nah, ini ada apathetic yang pertama banget. Indifferent, tidak peduli. Due to, karena lack of energy or concern. Berarti kekurangan apa namanya, keprihatinan. Gitu. Terus accusatory, charging of wrongdoing. Berarti dia apa namanya, bersifat menuduh. Jadi istilahnya tuh ya benar, tuduhan accusatory gitu. Accusing verbnya. O itu berarti kagum, perasaan kagum. Solemn, serius, berarti dia apa namanya, penasaran nih, curious. Wonder ini berarti dia apa sinonimnya adalah curious. Semoga bisa baca, kayaknya nggak bisa. Nah, jadi ada ada accusatory, ada cynical. Cynical itu sinis, ya. Sinis. Accusatory itu penuduhan ya, tapi ini saya tulis menuduh aja untuk lebih gampang. Oke, apathetic ya apatis. Kalau berarti perasaan kagum. Gitu. Sincerity berarti question the basic sincerity of goodness of people. Questions ya di sini ya. Ini kata kuncinya nih, questions. The basic sincerity. Apa namanya? Mempertanyakan ketulusan dan kebaikan dari orang tersebut. Ya kita kan sinis, emang dia baiknya apa sih? Nah itu istilah mentahnya. Istilah sotonya. Tapi memang tonalnya seperti itu gitu kalau kalian baca. Apa namanya tentang kesetaraan gender, emang ada gitu. Apa sih kesetaraan gender itu? Nah itu contoh dari bentuk cynical gitu. Apa sih, apa climate change itu gitu. Emang bisa lo hidup tanpa teknologi? Nah gitu, misalnya di teksnya istilah kasarnya begitu. Oh itu berarti nadanya cynical gitu. Contemplative bersifat merenung. Studying, thinking, reflecting on an issue. Nah, reflecting merefleksikan, contemplative bersifat ya merenung. Kalau verbnya kata kerja adalah contemplate gitu atau contemplating, bersifat merenung gitu.
Contemptuous, showing or feeling that something is worthless or lacks respect. Caustic, contemptuous itu menghina. Caustic itu kritikan pedas. Intense use of sarcasm, stinging, and biting. Stinging itu sama kayak bukan contemptuous, caustic itu sama ya. Itu sama sinonimnya nih, caustic sama stinging. Yang biting, jadi bersifat mengkritisi ilmuwan ini misalnya. Gitu. Concern, prihatin, worried, anxious, khawatir ya. Sama nih. Conventional, lacking spontaneity, originality. Banyak banget ya di sini. Forthright, didactic. Itu panjang banget. Ada satiric, sincere, skeptical, subjective, blah blah, sardonic, bitterly sarcastic. Banyak banget nih. Nah ini nih kita bisa nih kalian pelajari di abis ini kata-katanya. Bisa aja nanti disengaja ya dibuat kata-katanya ini yang nggak begitu familiar, jovial, ya supercalifragilistic, ya kan? Nggak lah. Yang panjang itu loh kalau di Reels. Quizzical berarti penuh pertanyaan, odd, eccentric, amusing gitu. Materi berikutnya adalah organization of the idea. Kita lihat ke materi berikutnya. How is information in the passage organized? Ide-idenya disusun, misalnya main idenya kayak gimana gitu. Hubungan kohesif atau koheren sebuah paragraf itu apa antara paragraf kedua dan ketiga, antara paragraf 4 dan 5 misalnya gitu. Ya sebenarnya simpel ya, kita baca teksnya gitu, tapi opsinya yang bikin rancu biasanya. Nah, kalian harus baca satu persatu. Next kita ke ketujuh, transition questions, preceding, following question. Gini biasanya prior to atau previous. Prior itu adalah sebelumnya. Prior to, misalnya the topic was discussed, berarti sebelumnya topik tersebut didiskusikan. Nah, berarti itu prior. Jadi kan ada kata-kata prior, ada before tuh cukup jarang ya, previous atau prior to. Kalau following question menanyakan topik dari paragraf atau bacaan sesudah paragraf terakhir gitu. Nah, contohnya nih, ya the paragraph preceding this passage mostly paragraf sebelumnya, berarti paragraf 2, 3 gitu. Nah, kalau preceding kalian baca kalimat pertama paragraf 1, kalau following berarti paragraf terakhir. Biasanya kalian kalau misalnya dikasih paragraf, misalnya 4 paragraf nih, paragraf terakhir tentang pendidikan, bla 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 bla, kritik. Nah, biasanya di akhir itu entah itu solusi gitu. Nah, kalian baca dari paragraf 1 sampai 4 tersebut mana yang belum belum dibahas istilahnya. Solusinya belum dibahas. Nah, berarti ke situ arahnya. But kita nanti bahas lebih lanjut. Selanjutnya sinonim yang kita bahas tadi. Concernnya di sini ya sebenarnya ya. Bisa salah loh kalau kita nggak tahu artinya. Kita artinya nebak gitu. Padanan kata sinonim. The word in line is closest in meaning to bla bla bla. Nah, kalau sinonimnya
Kind apa kind? Tersimpel kan kind. Coba ya saya tulis kind. Apa nih kind? Well bisa, good bisa, gracious bisa. Jelek banget tulisannya ya. Nih kalau gracious tulisannya gini. Nah, begitu. Banyak ya, hospitable, magnanimous. Kurang lebih begitu. Banyak ada well gitu, dari yang apa namanya super beginner word sampai yang ke advanced atau intermediate. Sesuai konteksnya. Nih debunked. Arti debunked apa nih? Researchers have debunked the myth that extreme sportsmen and women are adrenaline junkies with a death wish. According to Professor Breimer from Leeds Beckett University, there had been a gross misunderstanding of what motivates people to take part in extreme sports. Many write it off as an activity for adrenaline junkies. Nah, debunked itu berarti ini kita jelas ya, having gross misunderstanding. Oh, berarti ini mengarahnya ke apa? Pertentangan. Nah, kalau pertentangan apa? Tapi ini maknanya itu sangat amat apa? Dekat banget gitu. Discontented berarti merasa tidak puas, deconstructed apa namanya tidak memberi sesuatu yang membangun. Berarti ini kemungkinan nih tidak puas, disproved. Menurut saya B. Karena apa? Disproved itu lawan kata dari approved. Approved itu artinya ya menyetujui gitu. Kalau disproved dia tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kalau corrected dia memperbaiki. Di sini researchers have debunked. Debunked itu menentang. Menyanggah bisa. Menyanggah. Yes. B. Kalau tackle berarti dia menyelesaikan. D. Kalau kita tahu artinya tinggal ini. Benar kan? Gitu. Broaden. Broad itu luas, berarti memperluas. Expand. C. Yes. Begitu teman-teman. Jadi apa namanya? Kalau tahu artinya nggak usah baca lagi, tapi kalau nggak ngerti ya udah. Gitu. Itu kan sinonim ya, teman-teman, menentang, menyanggah, tapi di sini bisa menyangkal. Gitu. Jadi bahasa Inggris itu sangat amat apa namanya luas ya dalam hal sinonim. Jadi tidak mengubah makna sebenarnya gitu. Beda sama bahasa Indonesia gitu. Modar sama meninggal sama mati itu kan penggunaannya tuh beda gitu. Gak mungkin ngomong ke apa turut berduka cita seseorang yang mati gitu. Nah kan nggak boleh gitu. Wafat gitu, meninggal gitu. Oke. Kita next lagi tanpa berbasa-basi, restatement atau paraphrasing and making summary. Ini kita langsung aja ya, cus-cus ke bawah. Restatement atau paraphrasing adalah apa? Yang menyampaikan kembali apa yang ada di dalam teks gitu. Misalnya di teksnya terlalu panjang, nah pas apa di opsi itu apa namanya saya mengelaborasi teks yang panjang tersebut menjadi sebuah apa namanya ya udah sebuah kalimat aja gitu. Ya, parafrase gitu. Making summary atau ringkasan. Nah, kalau kalian ngerjain soal begitu, jangan lihat dari yang terpendek. Kalian bisa kena gocek. Nah, kalian lihatnya mengandung subjek nggak? Mengandung predikat nggak? Gitu. Clause-nya jelas nggak? Gitu. Oke, 10 reference. Nah, kalau reference kita perlu ini nih, perlu melihat rujukan. Nah, nih, the word there in paragraph 2 refer to, nah, there-nya apa? Misalnya, nah kalian lihat kalimat sebelumnya apa yang dibahas gitu.
apa yang dibahas nih, misalnya kurcaci, kurcaci kayak gimana gitu, mitos ini, mitos itu. Nah, small business owners are incredibly diverse group of people who know a lot about their chosen fields. Okay. Nah, their ini nih merujuk kemana? Ya udah jelas dong ke sini nih. Are incredibly diverse. Diverse itu adalah grup yang berbeda, apa? Diverse group of people. Berarti ya grup yang beragam. Who know a lot about their chosen fields. Berarti mereka knowledge-nya cukup untuk memahami fields atau bidang yang mereka pilih. Atau bidang yang dipilih gitu. Their chosen. Bidang yang dipilih gitu. Paham ya? Jadi their ini kemana? Aku cinta dia. Nah, harus ada kalimat sebelumnya. Gitu. Misalnya Rafa mencintai Susi, tapi Susi tidak mencintainya. Oh, paham. Berarti ini Susi ini basi Rafa gitu. Oke, simple reference. Merujuk kepada apa? Close test. Kita lanjut ke close. Close atau close. Oke, bentuk tes di mana kita minta untuk melengkapi paragraf rumpang, part of speech. Kedudukan kata noun, kata benda, adjektif kata sifat, adverb keterangan. Oke. Yang kayak begini-gini nih. Ini butuh apa sih namanya? Butuh grammar ini. Ya, nanti butuh grammar sama padanan kata gitu. Lagi-lagi vocab ya ini semua ya. Comparing to text. Nah, biasanya waktu saya UTBK tuh pertanyaannya kalau pas literasi bahasa Inggris tuh teks satu misalnya bahas tentang ilmuwan Arab yang concern terhadap jurnalistik perempuan dalam perihal kesetaraan gender gitu. Itu yang saya yang sih dari pertanyaan UTBK. Nah, yang kedua membahas tentang kesaksian seorang ilmu perempuan Arab tentang literatur kesetaraan gender. Berarti teks pertama kedua itu merujuk kemana gitu. Contohnya begitu. Jadi kedua teks tersebut membahas yang sama, tapi yang pertama menekankan kemana, yang kedua menekankan kemana. Misalnya yang pertama tadi itu kan ilmuwan Arab secara general. Oh, berarti membahas tentang topiknya khusus. Kalau B yang perempuan kesaksian tersebut berarti dia membahas tentang pengalaman dia atau experience dia terhadap kesetaraan gender di negaranya gitu. Ya, contoh-contohnya di pertanyaan ini hypothesized, ya pasti hipotesis karena bersifat experience. Banyak ya di sini ya. Contoh-contohnya, which ideas in passage A is different from that in passage B. Apa perbedaan di passage A dan passage B? Berarti dia menekankan apa sih yang beda dari A dan dari A ke B. Jadi bukan B ke A gitu. Kita pointing out ke A-nya apa nih yang beda gitu dari si B. B dari si A. Oke, next. Ini the hardest, super. Sebenarnya sih enggak ya, biasa aja kalau kita cukup familiar tenses ya. Tenses ada berapa sih? Ramein dong di kolom. Ada berapa sih total tenses tuh? Gak usah bikin polling lagi ya, dijawab aja di tele. Pinter, 16 ya guys ya. Apa aja, ada simple present, ada simple continuous, ada past simple, past continuous, ada past continuous, ada juga simple perfect, perfect continuous, simple future, ya, future continuous gitu. Past perfect continuous, oh my god, banyak banget. Nah, itu tuh kalau kita langsung dikasih tahu nih sama Rajwa. Thank you Kak Rajwa. Tuh banyak ya. Ada present perfect progressive. Nah, kalau yang progressive atau continuous itu dia ada ing-ingnya kan. I'm playing,
I have been playing. Kalau kalian lihat di ini nih, foto yang dikasih Karazuanya. Ya kan? Ada I'm going to play, tapi going ini kan ini ya istilahnya modelnya, bukan verbnya. Kita cari yang verb ing-nya. I will be playing, ya. I would have playing atau I would have been playing. Gitu. Conditional perfect. Oke. Conditional tuh yang ada if-nya ya. I would have been playing basketball atau I would have played basketball. Oh, berarti aku akan main basketball jika bla bla bla. Itu biasanya ada kelanjutannya ya. Future perfect, benar. I will have played. Berarti apa namanya? Ya udah. Future tapi perfect. Kegiatan akan dilakukan di masa depan dan akan dituntaskan. Future progressive gitu. Okay, next. Oh my god. You guys deserve, better teacher, I think. Okay. Lanjut kita ke tadi tense sudah ya, ada 16. Nah, selanjutnya adalah active passive. Nah, ini menarik banget ya. Apa? Aku nanti please dong buka mic, aku mau nanya nih perbedaan kalimat ini. Kalau soal-soal yang kayak simak gitu sih ada ya, tapi kalau yang UTBK kayaknya nggak ada ya. UTBK tuh kalau kalian ngerjain UTBK pasti pernah dapat yang apa namanya, ada orang nih misalnya Susan, teknologi itu begini-begini gini. Nah, kalau si Rino bilang teknologi adalah apa gitu. Terus si Sasa pembicara ketiga, biasanya chat-chat gitu kan bahasnya. Si Sasa bilang teknologi adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, terus kalian dapat pertanyaan, which statement is describing technology is A, B, C, D, E. Nah, nanti lihat mana nama-namanya A, Susan, B, Rino gitu. Mana ya contoh-contohnya nanti deh. Itu tuh updated banget ya kalau di UTBK tuh. Kalian lihat kan share screen paint-nya. Ini aku buka aplikasi Paint ya, bukan udah ganti. Nah. Oh, berarti dia harus ganti slide dulu dia. Oke. Kita aku agak mendekat ke sini sih, mau nggak mau. Oke. Ini bisa nggak sih pennya agak ke sini? Oke. Jangan. Oh. Jangan ini. Wait. Aku excited sendiri ya. Kayaknya aku aja. Why? Oke, ini ya Sasa cooks dinner. Oke, ini contoh pertama. Cooks a dish ya, sebuah masakan aja ya. Biar biar kalimatnya itu rhymingnya pas, ritmenya. Cooks a dish. Yang kedua adalah
The dish is cooked by Sasa. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau bisa voice ya biar cepat. Apa sih perbedaan dari A sama B? Yang di atas B, yang di atas A, yang di bawah B? Oke. Oke, Kyoko udah jawab. Yang lain? Kalau di bahasa Indonesia gimana sih? Ya, Sasa yang melakukan. Oke, Razwa benar, Kyoko benar, Ra benar. Oke. Oke, Manda. Tadi dinernya diganti dish ya, apa namanya? The dish, masakan. Oke. Oke, all are correct. So proud. Jadi simple ya, Sasa memasak sebuah masakan. Kalau yang kedua, masakan tersebut dimasak oleh Sasa. Nah, perbedaan dari bahasa Indonesia adalah to be-nya ini kan yang membedakan apa ini patternnya gitu, is cooked dan cooks gitu. Dan cooks ini digunakan yang belakangnya s, verb s itu adalah ketika subjeknya apa, orang apa namanya, orang ketiga tunggal, he, she, it. Oke, itu. Ya kalau they, them, atau mereka memasak sebuah masakan ya nggak pakai s, cook gitu. Oke. Sekarang udah jam 4 lebih nih, apa namanya, materinya kan masih banyak yang belum dibahas. Kalian bisa ngelihat nih sedikit-sedikit materi ke-13. Karena kan kita juga apa namanya, masih lama ya review satu-satu gitu. Aku juga masih ngasih generic materialnya sesuai ingatan aku nih semua, karena memang aku memang pernah apa namanya motor kayak begini ke teman-teman gitu. Jadi apa masih ingat sedikit-sedikit gitu. Tapi agak terbata-bata karena apa ngajarnya ke banyak orang banget gitu, nggak ke teman. Beda kalau ke teman aku tuh bisa lebih itu, nggak apa namanya, nggak cringe gitu. Dan sorry juga for bad apa namanya, bad public speaking gitu, agak terbatas. You deserve good teacher lah, apa better teacher. Nah, kalian bisa cari-cari ya di apa namanya, referensi udah dikasih Manda atau Cia, YouTube channelnya itu bagus-bagus banget. Aku pernah lihat bahasannya lebih komprehensif gitu. Jadi itu aja. Sebenarnya sih apa bukan itu aja, udah terlalu banyak yang dibahas gitu. Semoga nggak pointless dan PPT-nya akan di-share tanpa coretan pastinya. And yeah, it's 4:04. Thank you. Aku udahin ya.